Yang satu orangnya mujtahid, bersungguh-sungguh, begitu baik dia. Sementara yang satu biasa-biasa saja. Yang baik ini kemudian berjihad fisabilillah, kemudian dia meninggal, syahid fisabilillah. Kemudian yang kedua meninggal 1 tahun setelahnya. Nah, perawi hadis sahabat Talha bin Ubaidillah, beliau bermimpi melihat 2 orang ini sedang berbaris di depan pintu surga. Kemudian datanglah penjaga surga memanggil. Siapa yang dipanggil? Ternyata orang yang kedua, bukan orang yang syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan kita untuk bisa mengikuti, untuk bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, tema yang akan kita angkat adalah al-umru ra'su malina lil khairat. Umur atau usia adalah modal besar kita untuk kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya umur atau usia adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya umur atau usia adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikannya, Allah yang menganugerahkannya kepada kita. Bukan malaikat, bukan manusia atau apapun. Bukan kesehatan yang membuat kita umur panjang. Bukan kekuatan atau jabatan yang membuat orang mendapatkan usianya. Bukan karena harta lalu kemudian umurnya menjadi panjang. Jadi semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam surah Fatir ayat 11, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab." Tidaklah seseorang dipanjangkan umurnya atau dipendekkan umurnya kecuali semuanya di bawah catatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diletakkan di Lauhul Mahfuz dalam catatan kehidupan kita semuanya. Jadi ma'asyiral muslimin, sekali lagi bukan manusia, dokterkah atau tabibkah atau alternatif pengobatankah atau apapun, itu bukan jaminan. Karena umur atau usia, waktu, itu semuanya perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada
perbedaan apakah kemudian orang meninggal dalam keadaan usia tua atau dalam kondisi masih muda atau bahkan baru lahir kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, ini adalah pemberian yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernafas. Kita bisa menghirup udara. Ini adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, bahwasanya usia dan umur kita ini ada batasnya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada Rasulullah SAW dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Wahai Muhammad, wa ma ja'alna min li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan manusia sebelummu al-khulda, dia kekal. Tidak ada. Sepanjang apapun umur manusia pasti ada batasnya. Mungkin kita bisa melihat Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya saja 950 tahun. Tak kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang paling mulia, Sayyidul Bashar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dipanggilnya dengan penuh keistimewaan. Dalam satu khutbah beliau menyampaikan, ada seorang hamba disuruh memilih antara dunia atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian si hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini, Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Dan sahabat-sahabat yang lain merasa heran, kenapa Abu Bakar menangis? Ternyata di akhir baru mereka mengetahui Abu Bakar merasakan bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggalkan mereka. Ternyata hamba tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun, orang baik, orang buruk, orang yang beramal kebaikan, yang beramal keburukan, semuanya akan ada batasnya. Tidak ada yang kekal. Pasti kemudian mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man jaza dzalika. Umur umatku adalah 60 sampai 70 umumnya. Wa qalilun man jaza dzalika, dan sedikit yang kemudian melewati itu. Jadi semua kita ada batas hidupnya, ada batas usianya. Nah, maka ma'asyiral muslimin jazakumullah, yang paling penting adalah yang ketiga. Dengan modal yang begitu besar, dengan anugerah yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nafas kita, nafas hidup kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah anugerahkan kepada kita terbuang sia-sia. Allah selalu panggil kita dalam surah Al-Hasyr, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan, menghitung-hitung apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. Untuk hari esok apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Bertanyalah kepada diri kita sendiri. Sudah siapkah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Siap atau tidak siap? Waktu itu ada batasnya. Waktu itu ada ujungnya. Usia itu pasti ada akhirnya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan semata-mata cerdas akalnya, punya IQ yang tinggi. Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang mampu menundukkan nafsunya, mengelola nafsunya, mengatur nafsunya, dan lalu
orang itu wa amil lima ba'dal maut, dan kemudian dia berbuat untuk setelah kematiannya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah mu'min rahimakumullah, waktu ini sangat berharga. Ini modal besar kita. Dan mari kita lihat beberapa hadis. 2 hadis saja cukup kami sampaikan. Betapa waktu kemudian membedakan. Betapa waktu kemudian menentukan. Dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyampaikan bahwasanya dulu ada 2 sahabat. Yang satu biasa-biasa saja, yang satu adalah orang yang sangat baik. Kemudian yang sangat baik meninggal lebih dulu. Kemudian selang 40 hari meninggal yang kedua, yang biasa-biasa saja. Ketika mereka berdua ini meninggal, sahabat menyebut-nyebut kebaikan orang yang terbaik tadi, yang baik menurut mereka. Sementara yang satunya yang meninggal setelah 40 harinya, mereka jarang menyebut-nyebut kebaikannya. Maka sampailah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian orang yang kedua itu? La ba'sa bihi. Tidak apa-apa ya Rasulullah, orangnya biasa-biasa saja. Maka kemudian beliau mengatakan, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuh. Bagaimana menurut kalian apa yang sudah dia capai dari salat-salatnya? Dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang menjaga salat 5 waktunya, dan yang meninggal belakangan tadi itu punya waktu 40 hari. Punya waktu 40 hari. Yang berbeda dengan yang pertama. Maka beliau katakan, salat yang dia lakukan ibarat seperti kamatsalin nahrin ghamrin azbin, seperti sungai yang deras, yang airnya jernih dan tawar. Dan kemudian orang itu seolah-olah mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Apakah ada yang tersisa dari kotorannya? Dan kemudian beliau menanyakan lagi, bagaimana menurut kalian, sampai di mana derajat sholatnya? Artinya Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada para sahabat, 40 hari ini menjadikan orang ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi menyalip orang yang pertama tadi. Kenapa? 40 hari ini dia manfaatkan dengan baik. Ini hadis riwayat Imam Malik. Kemudian hadis yang kedua adalah ada 2 orang dari satu kabilah Bali, yang mereka masuk Islam berdua. Yang satu orangnya mujtahid, bersungguh-sungguh, begitu baik dia. Sementara yang satu biasa-biasa saja. Yang baik ini kemudian berjihad fisabilillah, kemudian dia meninggal syahid fisabilillah. Kemudian yang kedua meninggal 1 tahun setelahnya. Nah, perawi hadis sahabat Talha bin Ubaidillah, beliau bermimpi melihat 2 orang ini sedang berbaris di depan pintu surga. Kemudian datanglah penjaga surga memanggil. Siapa yang dipanggil? Ternyata orang yang kedua, bukan orang yang syahid. Tentunya Talha bin Ubaidillah merasa, kenapa yang kedua bukan yang pertama? Kemudian orang itu masuk ke dalam, keluar lagi memanggil yang pertama. Dan masuk ke dalam, lalu keluar lagi dan mengatakan kepada Talha, pulanglah, engkau belum waktunya. Dan kemudian Talha menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya ta'ajjabun, mereka merasa takjub. Kenapa bisa seperti itu? Maka kemudian sampailah itu kepada Rasulullah SAW dan diceritakan kepada Rasulullah SAW.
Dan belum mengatakan, "Ata'jabuna min hadza?" Apakah kalian merasa takjub dengan ini? Bukankah orang ini yang meninggal belakangan dapat waktu 1 tahun, dia bisa menikmati Ramadan, dia puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dia sholat sekian rakaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, begitu banyak, begitu panjang rukuknya, sujudnya, begitu baik puasanya. Dan beliau katakan, ini yang kemudian membedakan orang yang kedua ini dari yang pertama. Bahkan beliau mengatakan bisa jadi jaraknya antara bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi ma'asyiral muslimin, waktu yang Allah berikan kepada kita adalah modal terbaik untuk kebaikan kita, modal yang paling berharga bagi kita. Jadi usia ini adalah anugerah yang sangat besar kepada kita semuanya. Itu yang menentukan kita semuanya, di mana kita dan di posisi apa kita, dan nanti tempat kita ada di mana. Maka sekali lagi khatib mengingatkan dirinya sendiri dan jamaah semuanya, waktu yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian hilang begitu saja, hilang percuma, meninggalkan kita tanpa membawa amal kebaikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk kita semua untuk bisa melakukan amal kebaikan, dan itu untuk kebaikan kita semuanya. Barakallahu fikum wa barakallahu lakum wa astaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma afina fi abdarina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.